Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.
وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pemirsa kami berdua kembali hadir menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang berkesempatan siang hari ini pemirsa kita bersama langsung dari Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu menarik, yaitu ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Nah guru-guru kita sudah hadir yang insya Allah nanti akan dikenalkan oleh rekan saya Fada Indi. Silakan Indi. Iya betul sekali, Muhammad Sofyan sudah hadir guru-guru kita pemirsa di Masjid Al-Musyawarah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di antaranya adalah Ustadz Zaki Mirza dan juga Ustadz Aswan Faisal. Dan langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami muliakan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Hadirin ayahanda ibunda jamaah Masjid Al-Musyawarah, kemudian juga guru kita bersama, kiai kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Aswan Faisal. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin nggak Bu? Panjang umur dan Allah muliakan hidup beliau dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Host kita Bang Sofyan juga kita doakan mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Suatu hari Baginda Rasulullah pernah melihat salah seorang sahabat yang tangan sebelah kanan bagian atasnya berwarna hitam. Tangan sebelah mana Bu? Kanan. Rasulullah lalu nanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa dengan tanganmu yang sebelah kanan kok berwarna hitam? Sahabat tadi menjelaskan sambil tersenyum, tapi seolah-olah sedang dalam keadaan capek. Ibu bayangin ya, senyum tapi seolah-olah dalam keadaan betul-betul lelah. Dia menjelaskan apa? Ya Rasulullah, saya ini pemecah batu. Pergi pagi, pulang menjelang malam. Saya pergi ke tengah-tengah bukit di gurun pasir, saya pecah batu. Saya bawa ke pasar, saya jual buat orang, ngebangun, bikin rumah dan lain sebagainya. Jadi tangan saya ini kalau siang hari ketika memecah batu kena terik matahari, panas ya Rasulullah sampai berwarna hitam.
Bapak Ibu, para pemirsa, Rasulullah dengan sedikit merunduk, kemudian diambil tangan yang berwarna hitam tadi, oleh Rasulullah diciumi bulak-balik, terutama pada bagian yang berwarna hitam, diciumi bulak-balik. Apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lihat betapa Rasulullah, betapa agama Islam memuliakan orang-orang yang mau bekerja keras, ikhtiar, terutama laki-laki mencari nafkah. Sekarang saya tanya, kalau urusan akhirat Bu, yang paling berat itu tanggung jawab ya suami juga sih. Suami, istri, yang bikin dosa di dunia istri, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Tuh, kenceng banget lagi jawabnya. Sekarang suami, istri, yang bikin dosa di dunia suami, di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kita lagi aja kena. Tapi kalau urusan dunia suami, istri, yang banting tulang siapa? Yang kenceng ikhtiar siapa? Yang peres keringet siapa? Yang cari duit? Yang ngabisin duit? Enak banget udah jadi perempuan. Sekarang ada suami istri. Ini suami enggak ikhtiar, enggak cari nafkah. Di rumah aja nganggur, enggak ngapa-ngapain. Padahal badan sehat. Sakit enggak ada, sehat. Tapi di rumah aja nganggur. Kira-kira ini suami Pak dapat dosa apa pahala? Dosa. Jelas itu konteks dalam agama kita seperti itu. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah ini ya mencari bekal untuk di akhirat. Tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kumpulin bekal sebanyak-banyaknya kata Allah. Tapi jangan lupa sekarang hamba-hambaku sedang hidup di dunia. Ibu bapak paham sendiri. Rumus hidup di dunia, duit bukan segalanya, tapi segalanya kudu pakai. Setuju gak nih kira-kira? Setuju aja udah dia mah. Ibu beli kerudungan pakai apa? Beli kuota pakai? Makan pakai apa? Nasi Bu. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. Sekarang kalau ada istri di rumah aja, beres-beres, rapih-rapih gitu ya. Ngurusin suami, ngurusin anak-anak, di rumah aja. Ini istri dapat dosa apa pahala? Beda sama suami tadi ya. Padahal yang diurus di rumah paling cuma 3 tempat. Dapur, sumur, apa Bu? Dapur, sumur, kasur. Ngurusin 3 tempat aja udah dapat pahala. Jadi ternyata betul yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi, al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Demikianlah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban manusia itu ya usaha. Usaha, ikhtiar. Ikhtiar ini kan bahasa Arab. Artinya adalah memilih jalan yang lebih baik. Memilih jalan yang lebih membuat hidup ini terjamin. Ustadz, boleh nggak dalam agama Islam ini kita jadi orang kaya? Silahkan. Nggak ada yang ngelarang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa keemasan Islam, kan ada Khalifah Umar bin Khattab. Ini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah 4 khalifah selesai, masuk zaman keemasan Islam, ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa beliau orang kaya? Oh Bu, kudanya mahal-mahal, ontanya juga mahal-mahal, rumahnya megah. Tetapi kata beliau apa?
ketika ada seorang yang protes datang khalifah, engkau tinggal di rumah yang mewah, apa boleh? Gini aja, ini ada air 1 gelas, bawa keliling. Tuh onta yang mahal naikin, anggur tinggal petik, enak ya. Itu sofa-sofa yang empuk, duduk, pokoknya nikmatin. Ini air dalam gelas, bawa. Itu air posisinya hampir penuh. Tapi catatannya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini air jangan sampai tumpah ya. Kamu naik kuda saya yang paling mahal silahkan. Naik onta boleh. Nikmati anggur silahkan. Catatannya apa tadi? Airnya nggak boleh tumpah. Kalau airnya apa tumpah, sampean pulang nggak ada palanya. Kalau tumpah gimana bu? Nggak ada kepalanya. Itu orang jalan nikmatin air dibawa kemana-mana. Udah balik lagi nyampe tempat pertama, kata Khalifah, bagaimana? Udah naik ontaknya? Udah nikmatin kudanya? Udah. Makanin anggurnya? Udah. Duduk di sofa yang empuk? Udah. Nikmatin gak? Kagak. Kenapa? Bagaimana mau nikmatin? Saya fokus sama air. Lah air tumpah saya pulang gak bawa pala, ribet Khalifah. Orang gak kenal saya ntar. Apa kata Khalifah? Begitulah saya dengan harta-harta yang ada di sekitar saya. Unta saya betul mahal, anggur saya tinggal petik, sofa saya mewah. Tapi di hati saya tidak ada siapapun kecuali Allah. Seperti engkau yang memegang satu air itu, fokus pada air, sehingga engkau tidak terkesima pada apapun yang bersifat duniawi di sekitarmu. Engkau fokus pada satu air dalam gelas. Seperti itulah aku fokus pada Allah. Karena aku yakin semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha. Kalaupun Allah kasih rezeki yang berlebih, mobil yang alhamdulillah, rumah yang alhamdulillah, hakikat dan sejatinya itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan, tapi bisa banyak yang kita amalin sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza yang telah memberikan muqaddimah di segmen kita, di tema besar kita, yaitu bagaimana kita selalu ikhtiar dalam setiap apa yang kita lakukan. Selain ikhtiar, ada doa di sana. Karena Allah sendiri membenci sikap pesimis maksud kami. Dan kita tahu ikhtiar adalah sebagai pelengkap sikap optimis. Ketika kita sudah optimis, maka keyakinan itu pasti akan membuahkan hasil. Nah, selengkapnya insya Allah akan disampaikan di segmen kedua oleh guru kita Ustadz Aswan Faisal. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Pemirsa, pada segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan tauziah dari Ustadz Zaki Mirza tentang perintah Allah untuk terus berusaha atau ikhtiar. Nah, di segmen ini kita akan dengarkan tauziah sekaligus motivasi bahwa yakinlah jika kita melakukan ikhtiar secara sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati. Nah, pada segmen ini kita persilahkan kepada Ustadz Aswan Fai untuk memberikan tauziahnya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawab salamnya seperti sudah puasa Ramadan 4 bulan kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qasamar rizqa wa qaddaral ajal. Ashhadu an la ilaha illallah azza wa jal wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursal. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nahi 'anil bukhli wal kasal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa atba'ihi
ila yaumil hukmi wal fasal. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, juga kepada guru kita Ustadz Zaki, Abang Sofyan, mudah-mudahan kebersamaan di bulan berkah di tempat yang penuh berkah dan rahmat dari Allah, kita akan dijadikan orang-orang yang mendapatkan keridhaannya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Begitu. Semangat. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang usaha, berapa banyak orang yang sudah sedemikian keras usahanya dan mereka mendapatkan hasil. Berapa banyak pekerjaan dan usaha yang digapainya dan mereka pun mendapatkan manisnya daripada pendapatan dan hasil. Dan juga tidak sedikit mereka-mereka yang melebarkan bisnisnya, Allah pun beri apa yang mereka inginkan. Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul, bahwa ketika bicara tentang niat, innamal a'malu binniyat, pada keterusan hadisnya, barang siapa yang hijrahnya, tujuan hidupnya kepada dunia, maka Allah akan berikan apa yang dikejarnya dan apa yang diberikannya. Memang hasil akan tidak pernah terlalu jauh dengan usaha seseorang. Namun pertanyaannya, dari apa yang diusahakan, pasti semua itu harus identik dengan waktu, dengan jenis usaha, kerasnya usaha, perjuangan, tetesan air mata, bahkan darah juga. Ternyata di dalam usaha kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang kita nampak pada sinetron-sinetron dan telenovela. Ada orang yang usaha setengah mati, mati-matian usaha, tapi mohon maaf hasilnya tidak seberapa. Ada juga yang tidak terlihat usaha, namun setiap bulan bisa beli mobil baru. Ini bukti bahwa manusia-manusia yang terlalu beranggapan bahwa usahanya menentukan segalanya, ini merupakan kesalahan dalam akidah dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ilal Ghazali. Pada satu kesempatan Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, hal yazidur rizqu bittalab, apakah dengan usaha rezeki bertambah? Wahal yang kusu bitarkit talab, adakah dengan orang yang tidak usaha tidak akan mendapatkan rizki? Apa jawab Imam Ghazali? Kalla, tidak demikian. Beliau menerangkan kepada yang bertanya bahwa urusan rizki itu maktubun fil lauhil mahfuz, tertulis di lauhil mahfuz. Ustadz, kapan tertulisnya tentang rezeki dan keadaan hamba-hamba dan makhluknya? Kata Rasulullah, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menuliskan semua takdir makhluknya, apapun itu, siapapun itu, bagaimanapun itu. Kapan Allah telah menuliskan takdir tentang makhluk-makhluknya, bahkan makhluk yang tak nampak dan kasat mata oleh kita, yaitu Allah telah menetapkan, menuliskan takdir mereka bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum ada Bapak, Ibu dan pemirsa, udah tertulis nasibnya. Hari ini rezekinya berapa, besok berapa. Hari ini yang duduk aja dapat berapa, hari ini yang buka toko dapat berapa, hari ini yang gak buka toko dapat berapa, hari ini yang tidur-tiduran juga dapat berapa. Sudah tertulis. Imam Ghazali menerangkan lagi bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. La taghyira li hukmillah, enggak ada yang mampu merubah hukum Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa merubah Allah bila sudah membagikan kepada makhluk-makhluknya, dan tidak akan pernah bisa apa yang merubah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya. Pemirsa dan juga hadirin hadirat, pernah lihat enggak tetangga kita kelihatannya nggak kerja, ya, tapi kenapa duitnya banyak, betul? Terus lihat tuh, ada orang-orang yang sepuh usianya, hari-hari kumpul dengan teman-temannya cuma ngopi di warung kopi pagi-pagi, nggak perlu naik angkot setengah mati, naik motor, mobil macet-macetan, harus absen, harus macam-macam, rapat ini, rapat itu, nggak perlu. Mereka cuma duduk di warung kopi, tapi Masya Allah hari itu terjadi deal 100 ruko. Ada lagi kayak Ustadz Zaki, nggak ngapa-ngapain, lihat Allah berikan rizki yang berlimpah kepadanya. Alhamdulillah. Juga perhatikan bagaimana Allah menetapkan rizki hamba-hambanya. Yang pasti adalah Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kayak ibu bapak hadir di majelis yang mulia ini karena Allah berikan kita rizki seukuran yang sekarang kita punya. Coba kalau kemarin Allah kasih per orang dari yang duduk di masjid ini 5 miliar, saya jamin hari ini gak ada di sini. Betul bang? Tuh. Ditanya itu ibu-ibu yang rencana mau hadir Damai Indonesiaku di Masjid Kelapa Gading kemana? Lagi naik pesiar, naik kapal pesiar Ustadz. Lagi ke Milan, Itali. Itu bapak-bapaknya kemana? Oh lagi shopping Singapura. Karena Allah menetapkan rizki kita seperti yang kita miliki sekarang, maka terjaga dan pelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Saya teringat dengan sebuah hadis, yaitu hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang dalam kaya raya, sungguh Allah menjaga imannya. Bila Allah tetapkan dia miskin, maka rusak akidahnya. Sebaliknya ada orang miskin, Allah nggak jadikan dia orang kaya. Perhatikan apa yang Allah inginkan darinya, yaitu kata Allah, kalau aku berikan dia kekayaan maka akan rusak akidah dan keimanannya. Artinya begini, bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Tinggal kita selaku manusia berusaha, jangan pernah lelah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aswan Faisal yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini tentang tema yang menarik sekali. Yakinlah ketika kita berikhtiar insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Namun ada doa di balik ikhtiar kita. Keyakinan yang kita yakini pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hasilnya insya Allah sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita akan perdalam materi kita dengan tanya jawab segmen 3 dan 4. Tentunya Bapak Ibu juga sudah menyiapkan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada Ustadz Aswan Fai dan juga Ustadz Zaki Mirza. Kini giliran para jamaah dari Masjid Al-Musyawarah di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memberikan pertanyaan yang nanti juga akan dijawab oleh guru-guru kita. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa Bu ini namanya Bu? Ibu Lili Murniati. Ibu Lili Murniati, oke. Ibu ingin bertanya apa nih? Boleh pakainya mic-nya agak naik ya Bu ya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini, ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Artinya kita harus selalu berusaha berikhtiar untuk mendapatkan hasil. Yang saya tanyakan, banyak kita lihat tokoh-tokoh masyarakat dan banyak yang terjadi,
mereka tidak berusaha, tidak berikhtiar, tetapi mereka mendapatkan kesuksesan dan menjadi kaya raya. Bagaimana Pak Ustadz kesesuaian dengan tema kita pada hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya pertanyaan Bu Lili. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Zaki Mirza untuk bisa menjawab pertanyaan Bu Lili. Silahkan Ustadz. Siap. Sebenarnya materi yang beliau tanya nih materinya Ustadz Aswan tadi. Kenapa nanya jadi ke saya ya? Karena Ustadz Aswan gak ngapa-ngapain banyak hasilnya ya. Nah itu. Ya saya mah namanya sama guru ngikut aja ya. Jadi sekarang gini Bu. Kita waktu sekolah kan ada ujian tuh ya. Ada teman kita yang begadang, ngapalin, rumus dicatetin ya Allah gimana caranya supaya nggak nyontek. Sampai begadang-begadang tuh. Pas ngejawab ujian mungkin karena begadang ngantuk. Banyak angka yang salah. Nilainya bisa jadi cuma 5. Betul nggak? Yang dilihat sama guru kita dulu hasil apa usaha? Hasil. Ya dapetnya cuma 5, rapot merah dah. Betul nggak Bu? Beda dengan Allah. Kalau guru yang dilihat adalah hasil. Kan guru kita nggak mau tahu. Mau begadang kek, mau kagak kek, mau nyontek kek, selama nggak ketahuan. Yang penting nilainya bagus. Allah menilai tidak seperti manusia. Yang Allah nilai itu bukan lagi hasil, tetapi usaha. Apapun hasilnya, tadi beliau sampaikan, yang penting bagaimana berproses. Tadi saya sempat bisik-bisik sama beliau minta ilmu dikit, diarahin tadi. Izin ya saya sampaikan ya, Gaya. Oh enggak diizinin katanya Bu. Jadi dalam pemahaman teologi, cara kita meyakini, izin ya Gaya. Cara kita memahami satu cara pandang, ada yang namanya Jabariyah. Jabariyah itu seolah-olah segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul sudah Allah tentukan, kita tidak dikasih hak untuk usaha dan punya andil sedikit pun. Itu Jabariyah. Sebaliknya ada Qadariyah. Qadariyah itu dalam bahasa Arab artinya kemampuan, qadar. Manusia dikasih hak oleh Allah untuk berusaha, ikhtiar. Tapi Allah pada akhirnya juga menentukan hasil, tapi semua tergantung pada bagaimana ikhtiarnya manusia. Nah kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah. Adanya di tengah nih Bu nih. Kita yang berusaha semaksimal mungkin, memberikan ikhtiar yang terbaik, do our best. Do you understand Bu? Udah lagi puasa, ya 10 aja udahlah. Ya. Eropa ya, ngaji di Eropa. Ikhtiar yang terbaik, do our best. Masalah hasil udah pasrahin sama Allah. Yang penting usaha. Kalaupun ternyata tadi ada tokoh, pengusaha, kok enak banget ya. Tadi Kiai cerita nggak ngapa-ngapain, uncang-uncang kaki, duitnya di mana-mana. Udah jangan banyak suuzon sama orang. Betul nggak? Yang penting kita lihat, oh mana tahu. Sekarang kan bisnis online semua Bu. Bisa dari handphone, betul nggak? Orang nyari duit sekarang nggak kudu ke kantor, dari belakang meja aja udah ada penghasilan. Kalau seuzon mah puyeng sendiri, lu jangan-jangan Ustadz tetangga saya duitnya banyak, kayaknya lakinya malam ngepet dah. Itu saya tanya sama ibu-ibu, biasanya kalau laki lagi ngepet yang jagain lilin siapa Bu? Apa dia? Terlibat dong berarti. Jangan-jangan lagi perek dulu nih kayaknya. Jadi gitu ya, udah usaha yang terbaik. Pasrahkan sama Allah, yang Allah lihat adalah usaha. Kenapa banyak orang bunuh diri? Kadang dia kepengen hasil sesuai usaha. Nggak bisa, hasil itu hak prerogatifnya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza, dan tingkat keimanan kita juga harus yakin akan Qadariyah dan Jabariyah tadi ya Ustadz Zaki ya. Nah berikutnya kami persilakan untuk jamaah atau penanya yang selanjutnya. Silakan Bapak, boleh berdiri langsung. Silakan Indi. Iya, Sofyan betul sekali tadi ada jamaah ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Sekarang ada jamaah bapak-bapak nih. Assalamualaikum, ini masih ada yang ingin bertanya Bapak siapa Pak, namanya Pak? Bapak Karsindi.
Bapak Karsidi ya Pak ya. Oke, ingin bertanya soal apa ini Pak? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini. Ada seseorang yang sudah merasa ikhtiarnya maksimal, sudah banting tulang lah gitu kira-kira. Kemudian berdoanya juga sudah siang malam berdoa. Namun apa yang diusahakan ternyata tidak berhasil. Seperti orang yang seperti ini, kalau dinamakan kan putus asa. Kalau putus asa terus bunuh diri, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih, itu pertanyaan. Mas. Oke, baik, terima kasih Bapak. Itu dia ya pemirsa, ada jamaah yang bertanya kira-kira kalau sudah ikhtiar yang dibarengi dengan doa, tapi ternyata mentok nih atau belum dikabulkan juga oleh Allah, hasilnya ini belum sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira bagaimana nih jika orang tersebut putus asa? Kita simpan terlebih dahulu pertanyaan tersebut pemirsa. Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Pak Karsidi tadi. Bagaimana ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, kemudian juga berdoa, namun hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, begitu Pak Karsidi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ustadz Aswan Faiz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan berat sebenarnya. Namun mau nggak mau harus dijawab. Kelihatannya dari pertanyaan ini adalah bagian dari pengalaman banyak orang, ya, curcol kata bahasanya. Jadi banyak pengalaman banyak orang, mereka berusaha maksimal ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sekarang begini, kalau kata ulama, guru-guru kita, mindset kita balik dulu. Kamu kerja untuk apa? Pertanyaan dulu begitu. Untuk harta, silakan kau dapat harta, kau cari harta, silakan. Kau lihat orang yang hartanya berlimpah, sekarang berada di balik jeruji besi. Nih lagi rame sekarang nih, ya hati-hati, naudzubillahi min dzalik. Selain itu juga, kau anggap dengan harta dapat membawa kebahagiaan dari apa yang kau harapkan, itu pun mindset kita harus kita rubah, kita perbaiki. Kenapa? Berapa banyak orang yang secara harta, sukses, pangkat, jabatan, berhasil, kekuasaan besar. Tapi begitu dia pulang ke rumah mewahnya, anaknya tidak di rumah, istrinya tidak di rumah. Kemana? Anak yang ini terkena narkoba, anak yang ini enggak jelas kemana. Istrinya sedang jalan-jalan ke sini, arisan ke sana, arisan kemari. Apakah itu harta yang kau cari? Kebahagiaankah itu? Kemudian ada juga yang mungkin boleh dianggap tidak bermasalah dalam rumah tangganya, tapi begitu memasuki masa tuanya, baru terfikir, ya Allah, sekian puluh tahun aku telah melalaikanmu. Sekian puluh tahun aku lebih banyak bekerja dibanding ibadah. Ini yang dinamakan orang-orang yang usianya banyak, namun timbangan amalnya sedikit, disadarkan oleh Allah di usia tuanya. Apa itu yang kau cari? Nih 3 poin besar. Karena itu kalau kata ulama, guru-guru kita mengatakan rubah mindsetnya. Bila engkau bekerja, lakukanlah bekerja untuk Allah. Lakukan juga untuk kemuliaan, kehormatan, dan untuk keberhasilan perjalanan agama pada diri dan keluargamu. Itu harus dirubah. Sehingga nawaitumu ketika keluar rumah bukan semata-mata mencari harta, pangkat, jabatan, ketenaran, kehormatan. Bukan. Bila satu hari engkau telah merubah mindsetmu, kemudian engkau niat karena Allah, ketika engkau berpikir bahwa apa yang engkau usahakan, kemudian engkau tidak mendapatkan dengan seperti yang engkau usahakan, maka sungguh hatimu akan lebih tenang.
tidak kecewa, tidak merasa, wah padahal aku sudah bekerja keras, semua cara sudah aku lakukan, tapi kenapa tidak berhasil? Nah, rasa itu akan hilang buat orang-orang yang telah merubah niatnya karena Allah. Keluar rumah, menjalankan satu kewajiban, ini bulan Ramadan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapapun orang yang menjalankan hal yang wajib di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini saat yang indah. Kemudian, Ustadz, saya berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, tapi kenapa hasil saya segini? Ini yang pernah diucapkan oleh guru-guru kita terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu dan Allah memberikan menurut apa yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Apa kata ulama dalam perkataan yang indah? Engkau adalah orang-orang yang bebas, tidak terikat, tidak terpenjara, yaitu orang-orang yang tidak punya keinginan. Tapi engkau adalah budak dari keinginan-keinginanmu. Nah, Ramadan kita saat ini adalah momentum kita mengenalkan diri kita terhadap keinginan. Udah berapa banyak keinginan yang kita tolak, kita tahan sampai menit ini. Dari min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai nanti terbenam matahari. Berapa banyak keinginan yang kita kekang. Tuh, ingin makan bakso, betul? Ingin apa lagi Ibu? Ingin apa yang belakang? Ingin apa? Oh, kata ibu ingin gelang emas. Alhamdulillah. Sabar, nanti insya Allah sebelum lebaran suami akan memberikan kepada ibu semua. Pertama, kalau namanya usaha harus husnuzon dulu ibu. Kalaupun nggak dibeliin, kita dapat pahala 1. Pahala husnuzon. Yang satu lagi, pahala bersedih ya. Nah, mindsetnya dirubah Pak. Sehingga ketika engkau telah berusaha semaksimal mungkin, kemudian engkau mendapatkan apa yang kau harapkan, kau akan bersyukur dengan Alhamdulillah. Namun ketika engkau mendapatkan apa yang tidak engkau harapkan, tapi itulah ketetapannya, maka engkau akan kembalikan lagi semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadih, seandainya Allah buka keran rizki seluas-luasnya kepada seluruh hamba, apa kata Allah? Musnah dan binasa seluruh penghuni langit dan bumi. Hancur Pak. Satu orang hari ini dikasih Allah 100 miliar, hancur ini semua. Lahirlah Fir'aun yang baru. Baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Ansfon Faisal atas jawabannya. Masya Allah, kita sekali lagi harus merubah mindset kita. Karena rezeki sesungguhnya bukan hanya ukuran materi dan juga uang, tapi kesehatan dan juga tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya, segmen 5, kita akan masuk di segmen benar nggak sih? Nah, ada komentar dari masyarakat mengenai seputar Ramadan dan juga pertanyaan seputar Ramadan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Menurut saya, kalau memang pingsan itu sampai menghilangkan akal terlalu lama, mungkin bisa membatalkan puasa. Tapi ketika pingsan sebentar, barangkali itu juga bisa dilanjut dengan puasanya. Itu menurut saya. Kalau menurut saya pingsan itu tidak membatalkan puasa. Kalau pingsannya betul-betul tanpa disengaja. Itu kenapa tidak membatalkan puasa? Karena dia hilang ingatan pada saat itu. Pingsan itu kalau hanya sebentar, hanya beberapa menit, itu tidak membatalkan sampai dengan dia sadar kembali. Tapi apabila pingsannya sampai dengan maghrib, itu dianggap batal. Baik, itu tadi pemirsa komentar dan juga pendapat masyarakat mengenai puasa, maksud kami pingsan, apakah membatalkan puasa. Nah, kami persilakan kepada guru-guru, silakan Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Ya, jadi untuk masalah membatalkan puasa, kan sebelum membatalkan ada beberapa hal yang belum masuk pada tahap membatalkan. Yang paling bawah itu ada mengurangi pahala puasa. Di atasnya ada merusak pahala puasa. Yang paling tinggi itu adalah membatalkan
puasa. Gibah, ngomongin orang itu masuk kepada mengurangi pahala puasa. Kemudian Bapak melihat yang sur-sur itulah ya, yang puasa tapi matanya alhamdulillah gitu misalnya. Nah itu merusak pahala puasa. Kalau membatalkan itu ya jelas kepada memasukkan sesuatu baik makanan ataupun minuman. Pingsan ini kan sesuatu yang memang kita tidak mau. Itu kondisi kesehatan. Jadi harus dilihat dulu kalau memang dia diharuskan minum, ada obat yang memang harus dikonsumsi, lebih baik untuk kemaslahatan kesehatannya dibatalkan supaya dia tetap sehat. Nah yang repot kalau misalnya pingsan, tiba-tiba dia bangun bisa lanjut puasa, ya silahkan aja. Jadi pingsan yang memang tidak sengaja, bukan dipingsan-pingsanin ya Bu ya. Sengaja pingsan kenapa? Tolong dong risol 2 pastel atu, nah itu beda. Lapar itu. Itu lapar. Nah ini betul-betul pingsan tidak membatalkan puasa. Baik, gitu. Kalau Ustadz Hasan Faisal silakan Ustadz. Untuk pertanyaan ini sepertinya saya idem dengan Ustadz Zaki. Kalau pingsan ini bukanlah keadaan yang dibuat-buat. Pingsan ini lebih identik kepada keadaan kesehatan seseorang. Ya, kesehatan seseorang. Tapi kata Imam Nawawi, kalau pingsannya dari pagi sampai maghrib, bangun-bangun maghrib gitu ya. Itu harus dikodok puasanya Pak. Takutnya kalau dibilang tetap boleh pada pingsan lagi nanti. Kan tidur bagian daripada pingsan. Jadi kalau pingsan karena keadaan medis ya, keadaan medis seperti kan suka ada orang yang gak kuat otaknya atau kondisi bagaimana kemudian dia jatuh pingsan. Nah saat itu dia dalam keadaan penyakit. Kan dalam Al-Quran sudah diterangkan, barang siapa yang dalam perjalanan, barang siapa yang sedang menderita sakit, ya. Nah itu ada yang pakai fidyah, ada juga yang dikodok dengan fidyah. Jadi macam-macam. Kalau fidyah saja buat mereka yang sudah sedemikian lemah. Udah gak bisa benar-benar puasa ya Ustaz ya. Ada usia 100 sekian tahun, kemudian pikun, kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Nah itu fidyah. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti menyusui seorang anak, menyusui anak. Nah kalau dia khawatir, dia tidak puasa karena khawatir anaknya. Ada 2 kemungkinan, ada 2 hal Ibu yang menentukan hukum. Kalau engkau menyusui anak kemudian engkau tidak berpuasa. Nah lihat dulu, engkau tidak berpuasa karena apa? Karena takut ke anaknya atau takut ke dirimu. Kalau takut ke dirimu gak bayar fidyah, tapi kalau takut ke anakmu bayar fidyah. Baik, terima kasih Ustadz Hasan Faisal, waktu itu kita sangat mepet sekali. Ustadz Zaki Mirza terima kasih atas tausiah-tausiah yang disampaikannya. Nah nanti kita akan bergeser, nanti usai Damai Indonesiaku, kita ke program Dai Muda Pilihanku ya. Nah masih bersama kami di Damai Indonesiaku, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Baik, bisa tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Dai Muda Pilihanku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan juga saya Fahada ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pemirsa dan juga hadirin hadirat kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, penuh kasih sayang ini dan Allah menjawab semua doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur. Pribadi yang tidak pernah mengenal lelah dalam mencari rahmat dan karunia Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pendamping pasangan kita yang senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan dan mampu mensyukuri apa yang ada. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melihat hikmah yang terjadi pada setiap keadaan. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا نذكرك ذكرا كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.